Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karimatul Ahlak dari Prodi BKMI ingin membacakan sebuah makalah dari metodologi Islam dengan judul Karakteristik Islam. Latar belakang, ajaran Islam memiliki konsepsi yang khas dan dapat dikenali dengan berbagai bidang keilmuannya. Perbedaan karakteristik dalam Islam menunjukkan keragaman yang luas, akan tetapi umat Islam mempunyai konsepsi jiwa persatuan umat rahmatan lil alamin. Islam sebagai agama yang memiliki banyak dimensi, yaitu dimensi keislaman, keimanan, akal pikiran, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, sampai kehidupan rumah tangga. Itu pun masih berbagai dimensi. Ajaran Islam tersebut jelas memerlukan berbagai pendekatan yang digali dari berbagai referensi atau ilmu. Kemudian untuk definisi karakteristik ajaran Islam. Istilah karakteristik ajaran Islam itu terdiri dari dua tema utama yang berbeda pengertiannya, yaitu karakteristik dan ajaran Islam. Untuk yang pertama, karakteristik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu ciri khas atau bentuk-bentuk watak atau karakter yang dimiliki oleh individu, corak tingkah laku, dan tanda khusus. Sedangkan Islam secara etimologi dalam perspektif bahasa Arab adalah as-salim atau damai, aslama atau menyerahkan diri atau pasrah. Istilah penyerahan secara total kepada Allah, salim yaitu bersih dan suci, dan salam yaitu selamat. Kata Islam secara terminologi diartikan berbagai pesan bahwa umat Islam hendaknya cinta damai, pasrah kepada ketentuan Allah, bersih dan suci dari perbuatan nista, serta dijamin selamat dunia akhirat jika melaksanakan risalah Islam. Untuk meninjau ajaran Islam itu ditemukan berbagai pendapat. 1. Taat dan menyerah diri. Orang yang memeluk Islam adalah orang yang menyerah diri kepada Allah dan menurut segala yang ditentukan oleh Allah. Yang kedua, sejarah tidak tercela, tidak cacat, selamat, tentram, dan bahagia. Sejahtera, tentram, selamat, dan bahagia baik di dunia maupun di akhirat dengan tuntunan ajaran Rabbul Alamin. Agama Islam juga mengajarkan berbagai pedoman hidup dari akidah, ibadah, sosial, dan politik secara global. Al-Quran mengarahkan manusia pada berbagai aspek kehidupan sebagai berikut. Untuk yang pertama, prinsip ideologi Islam terdapat pada Quran Surat Al-An'am ayat 162 sampai 164. Yang kedua, aturan moralitas dan tingkah laku dalam Islam terdapat pada Quran Surat Al-Isra ayat 23 sampai 37. Yang ketiga, pedoman pengarahan perasaan dalam Islam terdapat pada Quran Surat Al-Hadid ayat 23 sampai 22 dan An-Nisa ayat 104. Selanjutnya, sistem sosial kemasyarakatan Quran Surat Al-Imran ayat 64 dan Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian sistem politik kenegaraan Quran Surat An-Nisa ayat 59. Kemudian sistem perekonomian Islam terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 3, At-Taubat
ayat 60, Hasyr ayat 7. Kemudian sistem hukum dan perundang-undangan Quran surat Al-Maidah ayat 50. Kemudian sistem kemiliteran Islam terdapat pada Quran surat Al-Anfal ayat 39 dan 60 sampai 61. Karakteristik konsepsi Islam dalam berbagai bidang. Yang pertama, bidang agama. Dalam bidang agama adalah mengakui adanya pluralisme sebagai sesuatu kenyataan, mengakui adanya universalisme, yakni mengajarkan kepercayaan kepada Tuhan dan hari akhir. Kemudian bidang ibadah secara haflah. Karakteristik ajaran Islam dalam bidang ibadah berarti bakti manusia kepada Allah karena didorong dan dibangkitkan oleh akidah tauhid sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Yang ketiga, bidang akidah. Akidah dalam Islam meliputi keyakinan dalam hati tentang Allah sebagai Tuhan yang wajib disembah. Kemudian yang keempat, bidang ilmu dan kebudayaan. Untuk karakteristik ajaran Islam dalam ilmu dan kebudayaan bersikap terbuka, akomodatif tetapi juga selektif. Yang kelima, bidang pendidikan. Islam memandang pendidikan adalah hak bagi setiap orang, siapa saja, baik laki-laki ataupun perempuan. Yang keenam, bidang sosial. Untuk bidang sosial, bahwa Islam mengajarkan setiap manusia untuk hidup damai dan sejahtera, lebih khususnya di bidang menghargai tentang hak dan kewajiban. Yang terakhir, yaitu 7, bidang kehidupan ekonomi. Sistem ekonomi dalam mempunyai beberapa kelebihan yang tercermin dari berbagai karakteristik. Dan masih ada lagi 4 bidang, yaitu tambahan bidang kesehatan, bidang politik, bidang pekerjaan, bidang disiplin ilmu. Dan sesungguhnya Islam itu jika dipelajari semuanya tentang kehidupan dan ilmu-ilmu yang dipelajari pada masa kini itu sudah tercantum dalam Islam. Sekian makalah yang saya bacakan, semoga bermanfaat. Bila ada kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.